Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Selamat sore kepada Prof. Dr. Johansyah Marjuki, spesialis bedah konsultan. Selamat sore, Prof. Selamat sore. Ya, terima kasih Prof atas waktunya. Terima kasih Prof. Ya. Juga saya mengucapkan selamat sore buat sejawat semua, Bapak dan Ibu yang di luar kesehatan. Sehat sejahtera buat kita semua sore ini. Saya akan izin Prof membacakan sekilas saja CV-nya Prof. Johansyah Marjuki. Nah, ini saya ambil dari Google. Beliau adalah perintis yang membangun dan mengembangkan bedah plastik di Surabaya dan khususnya di Surabaya dan di Indonesia, di mana tahun 1975, wah saya masih SD ini Prof. Prof ini udah melanglang buana ke Groningen, Belanda ya, Prof ya. Ya, betul. Ya, belajar di Profesor Hupstad ya, waduh susah nih nyebutnya ya, Hupstad ya. Nah, di samping belajar di Groningen, beliau juga mengikuti beberapa kursus microsurgery, kongres dan kursus internasional di Glasgow, Scotland ya. Nah, begitu Prof kembali, Dr. Johansyah Marjuki ini kembali mulailah merintis dan mengembangkan bedah plastik di Surabaya. Baik bisa dikenal di dalam dunia pendidikan di Surabaya maupun kepada masyarakat awam lewat media dengan operasi-operasi kosmetik dan operasi-operasi ubah kelamin. Nah, baik Prof, ini saya membaca dan tertarik sekali dengan tulisan yang dibuat oleh Prof. Johansyah Marjuki. Diberikan catatan note bekerja profesional dan amatiran di dalam IDI, Ikatan Dokter Indonesia. Ini ditulis pada 31 Maret 2022. Nah, bekerja profesional apa sih artinya? Bekerja rasional disertai dengan sistem dan SOP dan dijalankan dengan disiplin. Lalu disiplin itu berarti mengikuti aturan yang ada. Kalau sebaik-baiknya dari cara-cara itu, maka disebut kalau sebaliknya dari cara-cara itu, maka itulah yang disebut amatiran. Emosional tanpa sistem dan tanpa disiplin. Coba mari kita lihat bagaimana kerja IDI dan Dr. TAP yang saat ini menjadi sorotan. Yang salah itu siapa? Salah itu ditentukan tentunya lewat pengadilan atau kemahkamahan. Dokter TAP dinyatakan salah oleh kemahkamahan MKEK karena itu dia diberi sanksi. IDI tidak pernah diadili atau dimahkamahkan. Itu artinya untuk masalah ini IDI tidak punya kesalahan. Keputusan MKEK itu hadir dari mahkamah yang sudah bekerja secara profesional. Lalu ada tulisan IBM, Evidence Based Medicine, yang dianut ilmu kedokteran adalah dasar profesional yang juga dipakai di seluruh dunia. Sekarang pemerintah justru mau menjatuhkan sanksi meniadakan privilege IDI di dalam memberikan rekomendasi untuk surat tanda registrasi dan surat izin praktek sebagai buntut dari sanksi untuk dokter TAP. Seolah-olah IDI itu salah. Salah pakai kriteria dan alasan apa sih? Tampaknya Lauli, mungkin ini Kumham, atau pemerintah masih bekerja emosional. Begitu pula kebanyakan pendukung dari Dr. TAP di medsos. Prihatin, di sini rasionalisme dan profesionalisme masih jauh di negeri ini. Saya berharap masalah ini dibawa ke sistem pengadilan saja untuk tahu apakah memang IDI itu bersalah. Bila IDI salah, maka IDI layak mendapatkan sanksi pencabutan privilege-nya. Terlepas apakah di negara lain menganut sistem rekomendasi yang sama atau tidak. Privilege itu ada di undang-undang negara kita. Ini untuk menjaga
martabat ID, tidak dikuyo-kuyo seperti barang tidak berharga di medsos. Kami juga bertanya apakah EBM atau Evidence Based Medicine yang menjadi landasan bekerjanya dokter dianggap pemerintah itu salah. Katakan kepada EBM menjadi dasar dakwaan ini kepada dokter TAP. EBM dipakai di seluruh dunia kedokteran dan di seluruh cabang ilmu pasti alam. Kalau sampai dibilang dokter Indonesia salah bila menerapkan EBM itu, lalu ilmu kedokterannya mau dibawa kemana? Tanpa EBM itu hanya jadi dukun. Profesionalisme dokter hanya bila menerapkan EBM. Dalam pertimbangan MKK yang profesional, tidak ada isu kebencian kelompok atau kubu atau pemerintah. Mengapa? Karena itu bukan EBM. Kalau tiba-tiba ID diberi sanksi, maka inilah ironi. Emosional, yang salah dipuja dan yang nggak salah diberikan sanksi. Itu mungkin Prof izin tulisannya yang saya bacakan. Mungkin dimulai dari Prof Johansyah dulu. Kira-kira dari pesan tulisan ini dalam menyoroti kasus dunia kedokteran kita, kira-kira bagaimana, dan mungkin ini di teman-teman juga Bapak Ibu sekalian, saya adakan ini untuk membuat sebuah literasi atau pembelajaran dan semacam seperti public disclosure secara narasumbernya yang betul-betul dilakukan secara ilmiah dan evident. Dan kita orang-orang yang di luar sana termasuk mungkin teman-teman kita harus juga mendapatkan manfaat seperti ini. Mungkin seperti itu Prof. Silakan, saya persilakan waktunya Prof. Johansyah. Baik. Terima kasih kepada Kang Hari. Iya, Kang Hadi. Yang telah mengundang saya. Siap, Prof. Senang, Prof. Ya. Selamat sore untuk para pemirsa semua. Begini, dalam riwayat hidup saya tadi, itu adalah permulaan karir saya sebagai dokter spesialis bedah plastik. Sekarang namanya itu spesialis bedah plastik, rekonstruksi, dan estetik. Iya, Prof. Namanya sudah lebih panjang. Ya. Memang saya termasuk sebagai co-pionir ya untuk di Indonesia, karena pada waktu itu memang saya belum ada di sini sampai saya harus belajar ke luar negeri di Belanda. Kebetulan saja saya di Belanda pada waktu itu ada koneksi dan saya kembali. Tetapi setelah itu ada suatu peristiwa lagi yang penting dalam hidup saya, yaitu saya mendalami budaya ilmiah. Jadi budaya ilmiah itu hal-hal yang terkait dengan kaidah-kaidah keilmuan, ya, perkembangannya, kemudian isinya, kemudian ya, etikanya dan segala macam yang itu secara luas yang kita sebut sebagai budaya ilmiah, ya, perilaku yang seharusnya dipakai oleh para ilmuwan. Nah, ini ada kaitannya dengan apa yang kita bicarakan sekarang ini. Itu bentuk profesionalisme itu sebenarnya adalah pemakaian budaya ilmiah, ya, secara sepintas ya, itu pemakaian budaya ilmiah di kantor. Disebut juga sebagai budaya profesional atau budaya kantor, saya bilang begitu. Nah, bedanya kalau budaya profesional atau kantor itu masih ditambah, kecuali prinsip pola pikirnya yang rasional, itu ditambah dengan adanya sistem di kantor itu dan adanya SOP di kantor itu. Masih ada mungkin tata tertib ditambahan lagi, ya. Nah, ini yang disebut sebagai budaya kantor atau budaya profesional. Dan judul daripada tulisan saya itu sebenarnya hanya mengambil di dalam ID, saya bilang. Tapi sebenarnya itu ada dua kubu yang mau saya bicarakan, ya. Tetapi untuk memudahkan, ya, karena saya anggota ID, jadi kalau menyinggung-nyinggung ID sedikit enggak apa-apa lah, itu organisasi saya gitu. Ya, siap, Prof. Jadi sebagai judul saya ambil di dalam ID, ya. Sebenarnya pada waktu itu saya merasa sepertinya
ID ini dikucilkan, diapakan ya, dikebukin gitu ya. Kenapa? Karena dari seorang menteri Menkum itu, Bapak Yasona itu. Yasona. Yasona itu terang-terangan di TV mengatakan kita akan pikirkan lagi itu untuk supaya ID tidak ikut campur dalam ini. Itu satu. Itu kan di rapat di DPR juga ada lagi tuh anggota-anggota DPR itu yang mengatakan kita bubarkan saja ID. Waduh, ini kok begitu gampang bicara seperti itu. Nah, itu di dalam cara berpikir rasional, ya, itu tidak boleh begitu. Kita ini, ya, sebagai ilmuwan, kita harus berbicara rasional. Apa itu rasional? Rasional itu kita itu menilai itu benar apa salah. Ya. Nah, kalau itu benar baru diteruskan. Diteruskan dengan berguna atau penting dan penting. Gitu. Ini berguna atau tidak, penting atau tidak penting. Nah, ini yang namanya rasional. Jadi ada reasoning, ada alasan mengapa sesuatu itu dibilang salah, mengapa sesuatu itu dibilang benar. Itu perlu. Nah, ini kok bisa langsung memberi sanksi, sepertinya mau memberi sanksi kepada ID. Salahnya apa? Itu yang saya pikirkan, ya. Nah, salah di dalam ilmu natural, ilmu kita itu, ilmu biologi, itu ada bukti, evidence base. Karena itu ilmu kedokteran kita itu, ilmunya itu evidence base. Harus ada itu. Kalau tidak, kita dengan evidence, dengan alat bukti itu kita bisa mengatakan itu benar atau itu belum benar atau itu tidak benar. Itu dalam ilmu kita. Kalau di dalam ilmu sosial itu alat buktinya itu beda. Ya. Kalau dalam ilmu sosial itu benar dan salah itu lewat mahkamah atau lewat pengadilan. Jadi kalau kita di ilmu biologi, ilmu natural, benar dan salah itu yang menilai itu peer group. Jadi para ilmuwan-ilmuwan yang terkait. Ya, bukan suatu institusi negara atau apa, bukan. Kalau ada institusi yang mau menilai itu institusi ilmiah seperti BPOM, itu institusi ilmiah itu bisa, FDA di Amerika. Nah, karena itu saya bertanya, kok bisa bilang ID salah, padahal ID itu belum pernah dimahkamahkan, belum pernah diadili. Jadi ngomong salahnya itu salahnya di mana? Itu pikir saya, kok diberi sanksi? Ini yang jadi pertanyaan saya. Karena saya mempunyai sikap untuk mendukung kebenaran, ya, dalam budaya ilmiah itu memang kebenaran itu utama. Jadi saya tidak mendukung ID secara buta dan tidak mendukung pemerintah secara buta, tapi saya mendukung kebenaran itu dengan sepenuh hati. Tunjukkan kesalahan ID apa, gitu. Kalau memang salah, saya tidak segan-segan juga akan meminta ID untuk mengoreksi kesalahannya. Tapi ini kan nggak ada. Itu yang saya maksud. Nah, kalau pernyataan-pernyataan tadi, kalau tidak punya alasan, kalau punya alasan itu alasannya apa? Kalau nggak punya, kan berarti emosional. Hanya suka dan tidak suka, ya, benci dan sayang, misalnya. Ya, mungkin ada orang-orang yang disayang atau orang-orang yang dibenci. Nah, kita nggak ikut di situ. Dalam ilmu kedokteran kita nggak ikut perkara sayang dan benci, tidak emosional, nggak boleh masuk. Gitu. Nah, ini yang mendasari tulisan-tulisan saya itu. Ada lagi tentang IBM, ya, ya Pak. Ya, IBM. Jadi kalau IBM itu kan E-nya itu kan evidence, ya, evidence based medicine. Jadi ilmu kedokteran itu berdasar pada alat bukti, pembuktian. Pembuktian itu penelitian umumnya, gitu. Penelitian. Jadi penelitian itu mempunyai suatu cara dan bentuk yang baku. Jadi kalau penelitiannya itu
akhirnya akan kita bilang valid atau benar, ya, atau tidak valid. Gitu. Itu evidence base, ya, berdasarkan penelitian. Ya. Nah, jadi evidence base ini dipakai di ilmu kedokteran itu bukan hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Ya kita jadi dokter itu, walaupun dulu mungkin nggak secara eksplisit memakai istilah EBM, tapi sebenarnya EBM yang dulu itu hanya sekarang harus kita memakai istilah itu yang lebih gampang dan lebih populer. EBM itu tentang ilmunya, ilmu kedokteran, gitu. Nah, jadi kalau ilmu kedokteran ya mestinya harus dinyatakan kalau itu tidak benar ya harus dengan evidence base, yang mengatakan itu benar ya dengan evidence base. Tapi kalau itu ilmu sosialnya ya sebagai dokter, ya sebagai organisasi, nah itu harus dengan mahkamah misalnya gitu. Ya, atau pengadilan. Jadi saya beranggapan dalam hal ini pejabat-pejabat di luar ID itu emosional karena dia tidak pernah memakai alasan apa, salahnya tidak pernah membuktikan kesalahan ID itu apa. Nah, kalau yang dilakukan oleh ID, menurut saya seperti hukuman yang dijatuhkan kepada dokter Terawan itu sudah melalui mahkamah, gitu. Mahkamah ID yang juga secara profesional diikuti karena di sana ada ortala, ada apa? Cara-cara, ada SOP-nya itu. Bagaimana mahkamah itu dilaksanakan dan segala macam itu sehingga menimbulkan keputusan itu dilakukan secara profesional. Jadi ada di satu pihak menurut saya EK itu sudah bertindak profesional, di lain pihak tukang komentar tadi itu Bapak Menteri sama anggota DPR itu emosional menurut saya. Dan kalau emosional begitu ya amatiran itu namanya. Ya, jadi tidak berdasarkan suatu sistem, ya tidak rasional, ya, hanya emosional belaka. Sehingga ya itu tadi, sehingga perlu saya bandingkan dan supaya dapat kita mendudukkan mana yang benar, mana yang salah gitu dalam keilmuan maupun dalam ilmu sosial. Itu Mas, sementara ini. Oke. Baik, Prof. Mungkin kita akan mempersilahkan teman-teman untuk bertanya, bisa secara langsung atau menulis dalam chat. Silakan. Prof, saya ingin bertanya dulu nih, Prof. Ketika ini kan sebetulnya kalau melihat sejarahnya kan dari 2013. Jadi ada yang bertanya ke saya khususnya secara pribadi, masyarakat awam, kenapa sih kok ujuk-ujuk langsung dilakukan pemecatan? Nah, apakah sudah tidak diperingatkan dahulu atau bagaimana ya Prof ya? Nah, terkadang memang dalam dunia kedokteran ini kan ini dicuri videonya saja sehingga keluar ini bikin kegaduhan. Sebetulnya dijelaskan di Aceh itu hanya membacakan prosesnya kan sudah panjang, bukan yang kemarin di bulan Maret ya Prof ya. Nah ini masyarakat ini yang harus diberikan pemberitahuan, pembelajaran. Nah ini yang juga harus memakai bahasa-bahasa yang tidak mungkin kita semuanya bongkar dengan selimut ini dengan satu di dalam organisasi kita. Tapi mungkin memang itu harus ya Prof ya. Sehingga saya melihat salah satu stasiun TV kayak Mbak Rosi juga ya yang di Kompas, dia akhirnya dia agak sedikit mengerti tentang dengan pertanyaan malah sebetulnya bukan dukung-mendukung, tapi mengerti akan dunia kedokteran. Ini gimana, Prof? Apakah memang kita yang telat sebagai pengurus ID? Padahal itu juga di tahun 2018 kan sudah dijatuhkan sanksi 1 tahun, Prof, kalau nggak salah. Gimana, Prof, pendapat Prof ini? Kebetulan saya ini bukan orang ID ya, bukan pengurus ID. Dalam hal ini, saya hanya melihat sepintas-sepintas.
Jadi untuk jelasnya nanti barangkali bisa dari orang MKEK yang menjelaskan. Tapi saya tahu memang sejak tahun 13 ini dipermasalahkan, ya, karena dia melakukan ilmu kedokteran. Ya, itu memakai ilmu kedokteran yang tidak mempunyai evidence base, belum ada evidence base, gitu. Itu di dalam etika kedokteran, Kodeki pasal 6 itu ingat saya, ya. Itu kita dokter tidak boleh melakukan dan menyebarkan sesuatu ilmu kedokteran yang belum pasti kebenarannya. Itu dibilang di situ. Ya, jadi karena ini tidak ada belum pasti kebenarannya, maka itu dipermasalahkan oleh etika kedokteran. Ya. Dalam etika kedokteran. Jadi ada alasannya. Dan kemudian yang lain adalah memuji diri sendiri. Itu juga tidak boleh, jelas itu. Kalau dia bilang aku bisa, saya bisa, ini bisa, itu bisa, itu kan apalagi itu tidak punya evidence base, tidak punya pembuktian secara ilmiah, belum dilakukan secara lengkap. Ya. Itu tidak boleh. Itu pasal 4 kalau tidak salah dari Kodeki. Ya. Jadi inilah yang menjadi dasar mengapa MKEK itu kemudian memanggil. Saya 13 itu dipanggil beberapa kali, ya saya tidak tahu persis begitunya, tapi yang saya dengar itu beberapa kali tidak datang. Ya, sehingga ya akhirnya dianggap tidak disiplin ya. Sebagai anggota organisasi, ya Dr. Terawan itu adalah anggota dari organisasi induknya IDI gitu. Jadi tidak peduli apakah dia profesor, apa dia hanya dokter baru lulus, apa dia jenderal, tapi dia yang jelas adalah anggota IDI. Nah itu. Dan sebagai itu, jadi bukan tiba-tiba. Setelah tahun 13, kemudian tahun 18 itu sudah diputuskan. Ya, untuk kesalahannya ini dan dilakukan suatu pemecatan sementara. Ya. Ya. Dan kemudian itu tentu ada pendekatan lagi, tetapi akhirnya ya tetap saja tidak bersambut, akhirnya mendapatkan keputusan yang terakhir. Ya. Jadi ada tahapan, ya. Ada tahapan tidak tiba-tiba, dan itu peluang-peluang untuk dibicarakan sebelumnya terbuka. Setahu saya begitu. Ya. Ya. Jadi untuk pendekatan personal ya atau pendekatan institusional dari IDI kepada anggotanya itu sudah dilaksanakan menurut saya. Ya. Baik, Prof. Mungkin ini ada Dr. Muhammad Herli. Selamat sore, Dr. Muhammad Herli dari Raisen. Silakan langsung pada pertanyaannya, Dr. Muhammad Herli. Ya, selamat sore, Dr. Hadi. Ya, wah ini. Ya, sehat. Sukses terus Hadi Dok. Iya. Ya, terima kasih Prof. Johan atas paparannya Dok. Luar biasa sekali. Ini saya melihat Dok fenomena Dokter Terawan ini sangat-sangat ini ya. Ada yang aneh gitu Dok ya. Dalam hal ini adalah kalau saya lihat sih Dok, ini pendapat saya pribadi Dok ya. Lemahnya di ini Dok, di komunikasi publik Dok. Kita lihat kita banyak sekali Dok di media sosial itu seakan-akan sentimennya negatif Dok kepada IDI. Sedangkan saya sangat yakin Dok untuk urusan etika kedokteran, disiplin kedokteran itu tidak ada namanya zona abu-abu Dok ya. Ada hitam jadi hitam, putih jadi putih. Jadi tidak ada abu-abu. Nah, ini saya lihat masyarakat terutama bahkan anggota DPR pun ini saya lihat di RDPU ini Dok. Kalau kita bisa streaming itu 5 jam Dok. Saya lebih Dok ya, lebih Dok ya. Itu kasihan sekali Dok. Itu Dok teman-teman kita di IDI itu ada Dr. Adib, ketua MKEK. Akhirnya malah melenceng Dok. Malah nanya tentang anggaran, malah menanyakan tentang iuran tuh buat apa, auditnya seperti apa loh. Kok jadi menyimpang gitu Dok. Nah, padahal pemerintah nggak memberikan iuran ya. Nah itu Dokter Adi pun udah bilang kita tuh sebenarnya paling murah malah gitu kan Dok ya. Gitu dibandingkan profesi lain gitu, organisasi profesi lain. Nah kalau saya lihat sih mungkin ini harus lebih cepat aja Dok untuk mengcounter sentimen negatif Dok atau berita negatif yang beredar di masyarakat terkait hal ini. Karena kan seolah-olah masyarakat tuh
kan ada akhirnya muncullah istilah testimonial based medicine, Dok ya. Iya. Nah, itu Kak sempat ada beberapa media itu kayak Kumparan, tadi Dr. Hadi juga disebutkan ada dari Rosi. Akhirnya mereka melihat dari sisi kita gitu. Karena ya saya juga melihat pribadi ini Dr. Terawan ya sudah tidak sesuai dengan aturan, ya kan? Pasti ada yang salah gitu. Cuman cara ini menyampaikan ke masyarakat, ke anggota DPR pun sekalipun, karena kita mendidik mereka kan, Dok, untuk mengerti literasi betul ya. Akhirnya kan kita memberi kuliah mereka gitu, Dok. Ini loh yang namanya evidence based medicine, harus ada uji klinis, ada nah itu. Jadi itu saya juga lihat, Dok. Akhirnya saya juga riset juga, Dok, ini sedikit-dikit ya. Kita lihat nih anggota DPR ini, aduh gimana ya, yang Komisi 9 itu yang dokter ada Dr. Suwirsa itu dari Padang gitu. Sedikit sekali, Dok, dari tenaga kesehatan, Dok. Yang masih bertangga ada Dr. Rika Ciptaning ya. Iya. Cuman kan beliau kan sangat pro-nya ke masyarakat, namun tidak melihat tentang ID secara keseluruhan gitu. Jadi akhirnya aduh saya sakit hati Dok dengar itu Baik, Baik, Dr. Herli. Jadi saya berapi-api, Dok. Nah, mungkin gitu Dok pendapat saya, Dok. Jadi komunikasi yang kurang ya. Prof, kita makasih Dr. Herli. Kita lanjutkan dahulu nih, ada Dr. Bambang Budiono udah resen. Silakan Dr. Bambang. Ya, makasih. Ya. Iya. Selamat sore Xiao dan teman semua. Ya. Ada beberapa poin yang ingin saya tanyakan kepada Prof Jo ya. Kita selalu mendapatkan pencerahan yang luar biasa ya kalau kita mendengarkan Prof Johansyah memberikan suatu katakanlah pendapat-pendapat dan lain sebagainya ya. Saya tertarik dengan pernyataan Prof Jo yang pertama mengaitkan bekerja profesional dengan rasionalitas, dengan sistem dan standard operation procedure ya. Yang kedua bahwa IPM atau pengobatan berbasis bukti adalah merupakan dasar profesionalitas seorang dokter yang telah menjadi standar global. Ya. Pertanyaan saya yang pertama adalah, apakah ini artinya kita pantang menggunakan dalih muatan lokal atas alasan inovasi lah, atau karya anak bangsa lah, atau apapun ketika mengabaikan standar-standar yang bersifat global. Itu yang pertama. Yang kedua adalah maraknya pendapat, ya, terutama di media sosial, bahwa kalau suatu penelitian, apalagi sudah pada tingkat doktoral, ya, sudah dilewati, dinyatakan lulus dengan sangat memuaskan, kemudian apakah layak atau serta-merta boleh memperoleh legitimasi sebagai metode dengan label IPM yang seperti Prof. Jo sampaikan tadi. Lalu dengan demikian bisa digunakan sebagai layanan kesehatan. Suara-suara itu kan yang kita dengar di Komisi 9. Kan yang bersangkutan sudah melakukan studi S3, sudah dinyatakan lulus, topiknya juga tentang yang dipermasalahkan itu. Kenapa masih dipermasalahkan? Nah, itu yang saya kira kita perlu memberikan pencernaan apakah memang benar yang telah digodok, ya, lulus S3 itu layak memperoleh legitimasi sebagai metode dengan label IPM. Yang ketiga, terkait dengan landasan ilmiah suatu penelitian, Prof. Jika suatu riset setelah peer group menyatakan bahwa ternyata tidak memiliki landasan ilmiah yang bisa digunakan sebagai dasar untuk membangun kerangka konseptual yang benar, apakah kita bisa klasifikasikan sebagai scientific fraud? Nah, kalau memang itu bisa kita klasifikasikan, maka konsekuensinya apapun publikasi terkait dengan yang kita sebut sebagai scientific fraud, maka wajib untuk dilakukan retraksi. Barangkali mohon pendapat dari Prof. Jo. Ya, terima kasih Dr. Bambang.
Prof, saya ingin bertanya dulu nih, ada dua sejawat yang mengangkat tangan, apa mau menjawab dulu apa kita teruskan? Nanti saya bantu, udah saya catat. Izin, Prof. Mungkin dijawab dulu aja, Mas. Iya, silakan. Dari Pak Herli, ya. Sabar dulu, Dr. Surya, Dr. Jasarito ya, sebentar. Silakan, Prof. Dari Dr. Herli ini ya memang komunikasi publik ini, Prof, menyorotinya. Silakan, Prof. Kalau dari Dr. Herli tadi itu, sebenarnya memang menjadi di dalam kemahkamahan dari MKEK itu disebutkan bahwa untuk pengadilan atau kemahkamahan itu berjalan tertutup. Jadi memang tidak diumumkan kepada rakyat, diumumkan kepada orang lain. Tetapi keputusan itu diumumkan terbuka. Karena itu di dalam sidangnya di Aceh kemarin itu bukan cuma dokter ada di situ, tapi juga ada polisi, ada pegawai administrasi. Nah, itu memang terbuka. Jadi supaya maksudnya melindungi rakyat dari kemungkinan risiko yang diberikan kepada orang-orang yang melakukan tindakan yang tidak berbasis ilmiah. Itu maksudnya. Ya. Nah, memang mungkin kalau ilmu komunikasinya kurang baik dan lain-lain mungkin saya tidak tahu ya. Tapi intinya begitu. Intinya begitu ya, bahwa itu harus diumumkan kepada masyarakat ya. Maksudnya justru untuk melindungi masyarakat. Bukan mau menghina orang lain, tidak ya. Dan itu keputusan mahkamah seperti orang di pengadilan biasa. Kalau dia dihukum 10 tahun misalnya begitu, itu diumumkan 10 tahun. Apakah itu ya sehingga supaya masyarakat tahu bahwa orang yang bersangkutan itu bersalah gitu. Nah, itu izin Prof, tadi mungkin yang kelewat. Nah, dari mungkin dimaksudkan Dr. Herli juga memang komunikasi publik di ID-nya ini perlu diperbaiki. Dan kedua memang layakkah, mungkin ya saya tambahkan juga, layakkah itu diumumkan. Sebetulnya kalau mau lihat dari itu sidang tertutup, Prof. Tapi mungkin ya saya nggak tahu siapa yang memfoto, tapi kalau udah foto tersebar pun ya ini banyak yang ingin memperkarakan masalah ini ya. Sekarang kepolisian aja kalau udah dipecat itu di-shoot di televisi, Prof. Nah, ini gimana perbandingannya, apa sama apa tidak, Prof? Izin sekali, Prof, hanya bertanya. Saya pernah ikut rapat Ortala itu di ID ya. Di mana Dewan Etik Perhimpunan itu hadir. Saya mewakili Dewan Etik dari perhimpunan saya. Itu keputusannya begitu. Jadi pada waktu sidang-sidang mahkamah itu tertutup. Tetapi keputusan itu terbuka. Jadi membuka itu bukan kesalahan, itu sudah ikut Ortala. Pendapat saya begitu. Ya, yang saya ketahui begitu. Nah, jadi kalau itu diumumkan, itu memang sudah sesuai Ortalanya, disepakati oleh semua MKEK. Silakan, Prof. Yang dari Dr. Bambang, Prof. Dr. Bambang ya. Tadi itu apakah kearifan lokal dan segala macam itu berpengaruh kepada IBM? Betul, Prof. Itu akan secara tegas saya katakan tidak boleh mempengaruhi. Ya. Independen ya, Prof. Ya. Jadi kebenaran itu di dalam ilmu itu, kebenaran itu berdasarkan data penelitian. Jadi bukan orang dan bukan tradisi, bukan kepercayaan, bukan. Ya, jadi tidak bisa itu, karena itu saya bilang bahwa dalam keilmuan atau dalam penelitian itu kita tidak terpengaruh oleh kebijakan tradisional, ya, tradisi, kemudian adat istiadat, kemudian politik, demokrasi, kemudian otoritas, ya, apa itu presiden, apa itu menteri, apa itu jenderal, tidak ikut itu semua. Yang diikuti hanya metode ilmiah, ya, yang baku, ya, kaidah-kaidah ilmiah yang baku, itu. Jadi tidak berpengaruh menurut saya. Itu jawaban yang pertama. Yang kedua itu tentang disertasi.
apakah disertasi itu langsung bisa dipakai dalam klinik tanpa. Nah, disertasi itu adalah penilaian keilmuannya, ya, belum dipraktekkan. Kalau dipraktekkan di dalam dunia nyata, itu namanya uji klinis. Ya. Apalagi untuk obat-obatan yang seperti ini. Jadi untuk bisa dipakai itu perlu uji klinis. Iya, Pak. Ya. Dan ini belum ada uji klinis. Ya. Malahan ada beberapa, itu termasuk yang dikatakan tadi pertanyaan nomor 3 barangkali ya. Ya, untuk peer group-nya ini ya, harus kemudian apa semacam menilai. Nah, ini sudah di beberapa, ya ini di beberapa yang saya baca ya, ini juga sudah dilakukan analisis oleh Satgas dari Departemen Kesehatan. Iya. Datang dari Kesehatan itu keputusannya sesuai dengan apa yang diputuskan oleh MKEK. Jadi dari peer-group yang ini saja itu sudah bisa mendukung. Belum lagi literatur yang lain, ya. Karena begini, sebelum uji klinis, sesuatu obat itu nomor 1 harus ada teori yang cukup kuat. Teori ini akan menjelaskan, ya, kimia yang apa yang efektif. Lalu di mana titik tangkapnya? Itu sudah dijelaskan dalam teori. Ya, kemudian baru nanti itu ke binatang. Binatang untuk dilihat apakah ini risikonya bagaimana dan lain. Dan setelah binatang baru ke klinik itu manusia. Ini pun ada tahapannya 1, 2, 3. Dan nanti kalau sudah dipakai di masyarakat itu dievaluasi jadi 4. Nah, ini nomor 1 teori. Teori itu pun kontroversi kayaknya. Karena saya menganggap ya bahwa heparin yang dipakai apa memang betul-betul efektif. Nah, mungkin saya tidak terlalu banyak menjawab itu menerangkan ini ya. Karena itu sudah dievaluasi di dalam disertasinya saya kira. Seharusnya teori itu di sana tempatnya. Tetapi yang jelas bahwa obat itu tidak boleh dipakai ya sekalipun ada disertasi, ada paper-paper, artikel banyak misalnya begitu. Itu belum tentu bisa langsung dipakai. Gitu. Malahan beberapa artikel-artikel yang sudah di dalam penelitian-penelitian itu kadang-kadang ada kontroversi. Sehingga perlu suatu badan ya yang akan menilai segala macam artikel itu. Nanti dibandingkan. Artikel itu ada yang valid, ada yang tidak valid. Kemudian dari artikel yang valid itu konsisten atau tidak. Valid tetapi tidak konsisten, ya tidak ada artinya. Valid, konsisten, baru itu bisa diterima sebagai obat yang bisa dipakai nanti kemudian. Itu tentu yang lewat uji klinis ya, itu semuanya disebut. Tapi uji klinis pun itu harus dinilai, semua dinilai. Dan yang menilai itu untuk uji klinis itu ada FDA kalau di Amerika, kalau di Indonesia itu POM ya, misalnya begitu. Nah, karena itu kemarin itu uji klinis yang dilakukan untuk vaksin ini soal lain ini ya. Soal vaksin itu kan ditolak oleh BPOM ya. Jenis yang pertama itu. Jadi ya tidak bisa dipakai, tapi kenyataannya dipakai terus gitu ya. Karena kemudian dialihkan kepada undang-undang pemerintah, penelitian ala pemerintah. Penelitian itu bukan wewenang pemerintah menurut saya. Yang ngatur penelitian itu bukan pemerintah. Yang mengatur penelitian itu ilmuwan, peer group. Ya. Jadi kalau pemerintah itu bikin aturan penelitian berdasar pelayanan, itu banyak salahnya. Dan saya sudah berjuang itu untuk minta supaya itu tidak berlaku lagi gitu. Karena itu tidak sesuai dengan aturan-aturan baku di dalam penelitian. Jadi tidak boleh pakai dulu kemudian diteliti, tapi harus diteliti dulu baru dipakai. Itu adalah yang baku menurut saya, dan itu masuk akal supaya selamat, supaya risiko-risiko itu dinilai, ya manfaat-manfaat dinilai, bukan langsung dipakai kemudian
risiko apa itu enggak tahu, nah nanti baru dinilai risikonya apa. Kan mengorbankan orang. Jadi menurut saya itu tidak ya mestinya melanggar melindungi pasien. Ya, kita tadi kan tidak boleh membuat cedera pada pasien, malvision, ya. Kemudian merugikan pasien, tapi juga harus bermanfaat. Ya. Nah, itu kemanfaatan dan risiko itu harus dinilai sebelum dipakai. Gitu. Mungkin itu. Ya. Ya. Terima kasih, Prof. Mungkin. Terima kasih, Prof. Jo. Ya. Mungkin ini kita beralih ke Dr. Surya dahulu, baru Dr. Jasarita. Dr. Surya, mohon dibuka. Oh ya, silakan sudah. Selamat sore. Sore. Atau para buka. siswa, para guru besar. Ya. Saya cuma anggota ID biasa. Siap. Maaf, ini video saya kalau saya nyalakan terus wifi-nya putus. Iya, siap. Surabaya ini ya, Pak Surya. Ya, saya di Surabaya. Ya. Siap, silakan. Saya cuma merasa karena persoalannya sudah 2013, itu memang rasanya ID terlalu lama sampai memberi keputusan. Kemudian kok tadi yang agak dimasalahkan itu diputuskan di publik gitu, kelihatan ya. Mestinya ya secara ini terus ID yang mengumumkan ya Saudara Terawan mulai tanggal sekian tidak menjadi anggota, gitu aja kan. Jadi nggak kelihatan sidangnya itu terus mereka ketok palu gitu. Nah itu loh, masyarakat kan agak merasa seperti ID itu kayak jagoan gitu loh ya. Dan itu kan nggak boleh ditonjolkan seperti itu gitu loh. Memang saya setuju, Prof. Jo bilang ya harus diumumkan. Tapi diumumkan kan ada caranya gitu loh ya. Menurut saya etiknya yang di situ yang agak kurang pas menurut saya. Jadi bukan bahwa putusan MK itu salah, enggak. Dia ya sudah benar. Tapi satu, terlalu panjang dari 2013, bahwa ya langsung bilang, Anda kalau terus begini, ya kami minta Anda mengundurkan diri lah dari ID atau apa gitu, supaya kesannya kan baik. Yang enggak baik itu yaitu di TV itu sehingga orang marah gitu loh. Lebih-lebih banyak pendukungnya gitu loh. Nah ini yang jadi masalah kan banyak pendukungnya. Dan pendukungnya nggak main-main kan gitu loh. Nah itu menurut saya. Kemudian terlepas dari soal ini, banyak orang seperti juga profesor dari Jakarta, ID itu wewenangnya terlalu besar di luar hal-hal yang lain gitu loh. Dan ini mereka agak jengkel gitu loh. Kok ikut-ikut semua gitu loh. Misalnya ikut-ikut untuk sebagai badan untuk menilai apakah dokter itu izin prakteknya boleh keluar atau enggak. Mestinya ya KKI aja gitu loh. ID ya organisasi profesi aja. Tapi ini di luar skopnya yang Prof. Johan ngomong ya. Tapi banyak hal lagi. Dan saya memang menulis surat ke Muktamar untuk tadi yang tentang prosedurnya itu, iuran di tiap cabang ID untuk ngurus SIP dan lain-lain itu, embel-embel limbah dan sebagainya, itu memberatkan dokter yang praktek mandiri yang umum ini. Tapi itu agak di luar ya. Jadi nggak boleh dicampur dengan topiknya Pak Johan. Cuma mereka, masyarakat sudah tahu, ini ID agak terlalu banyaklah wewenangnya di luar organisasi ID. Terima kasih. Baik, Dr. Surya, makasih ya.
atas tanggapan pertanyaannya. Dr. Jasarito silakan langsung. Ini dua-dua dulu. Dr. Jasarito, silakan. Dok. Ya, terima kasih. Ya. Selamat sore. Ini terutama salam hormat saya dulu pada guru saya, Prof. Jo. Halo, ya. Ini bukan pertanyaan sifatnya, tapi lebih ke arah pendapatnya. Bahwa satu hal yang ingin saya garis bawahi adalah tadi yang disampaikan oleh Prof. Johansa, bahwa setiap pengambilan keputusan yang menyangkut nasib seseorang atau nasib sebuah lembaga dan sebagainya, itu harus melalui sebuah proses. Nah, proses ini untuk menjamin tujuan dari adanya keputusan, yaitu suatu keadilan. Jadi saya pikir kalau di dunia hukum memang yang disebut dengan persidangan. Nah, sementara di organisasi profesi ada yang disebut ortala. Nah, itu dua-duanya fungsinya kurang lebih sama. Meskipun akibat akhirnya berbeda ya. Akibat akhirnya berbeda antara keputusan pengadilan dengan keputusan organisasi. Tapi prinsip yang disampaikan Prof. Johansa tadi adalah prinsip yang memang sangat filosofis, sangat ideal, yaitu bahwa tidak ada keputusan yang tidak yang dijatuhkan tanpa melalui sebuah proses. Nah, jadi itu yang perlu digarisbawahi. Nah, dengan demikian cuma sedikit agak berbeda pendapat dengan Prof. Johansa adalah bahwa kalau di dunia peradilan, apakah peradilan umum, peradilan agama, perdata atau pidana, di peradilan umum atau peradilan agama, dalam prosesnya, dalam proses persidangannya, itu bisa terbuka, bisa tertutup. Nah, tapi keputusan pengadilan atau keputusan hakim itu harus diumumkan secara terbuka. Kalau tidak terbuka, tidak sah. Keputusan itu tidak sah secara hukum. Tapi kalau dalam prosesnya, itu harus bisa terbuka, bisa tertutup. Dalam organisasi profesi, saya tidak tahu apakah keputusan itu juga perlu atau wajib dinyatakan secara terbuka. Karena mengingat bahwa kalau peradilan, di dunia peradilan memang sudah diwajibkan oleh hukum terbuka. Kalau tidak terbuka, melawan hukum, melanggar hukum. Tapi kalau dalam dunia organisasi profesi, apakah juga diwajibkan terbuka, itu yang saya nggak tahu. Setahu saya sih, kalau keputusan untuk anggota sih ya cukup diberitahukannya di intern organisasi. Jadi saya sendiri memang agak kurang nyaman dengan pengumuman tentang keputusan itu kalau dilakukan secara terbuka. Kalau dilakukan dalam sidang tertutup yang dihadiri para wakil, saya setuju. Tapi kalau dilakukan secara terbuka sehingga kemudian masuk ke ranah media sosial, kemudian diliput dan sebagainya, itu kayaknya kurang tepat. Menurut saya sih begitu. Nah, tapi yang penting buat saya adalah bahwa mestinya terutama para intelektual anggota DPR dan sebagainya itu memahami bahwa tidak ada keputusan yang tidak tidak dilakukan melalui sebuah proses kemahkamahan, kalau istilah Prof. Johansa gitu. Yeah. Mestinya proses kemahkamahan internal organisasi yaitu adalah kewenangan organisasi. Jadi agak terlalu berlebihan atau emosional kalau kita analogikan, apakah kalau sebuah peradilan, keputusan pengadilan itu tidak sesuai dengan keinginan orang tertentu atau masyarakat tertentu, kemudian masyarakat boleh mengusulkan pengadilannya aja dibubarkan, enggak logis juga. Jadi mestinya ada upaya-upaya lain gitu loh. Bukan seperti itu. Nah, jadi menurut saya dalam hal ini ada dua hal yang Dr. Hadi, ada dua hal yang harus dipisahkan antara proses ilmiah yang menjadi problem
tadi antara Dr. Terawan dengan masyarakat ilmiah yang ada. Ya. Ada lagi proses yang berkaitan dengan perilaku profesional etika beliau yang berkaitan dengan itu, tapi tidak berkaitan langsung. Nah, kaitannya kan tidak langsung sebetulnya. Itu tidak langsung. Jadi bahwa beliau melakukan tindakan, apakah itu tindakan terapeutik yang tidak melalui uji klinis dan sebagainya, itu saya kira ranahnya nanti di ranah ilmiah itu pembuktiannya. Tapi soal etika beliau misalnya mengklaim bahwa itu adalah terapi yang terbaik, kemudian katanya menarik pembayaran tertentu, dan nah itu yang menurut saya ranahnya MKK. Nah itu juga sebetulnya yang diproses dalam MKK. Nah mengenai teman-teman tadi, saudara-saudara yang mengatakan, jadi keputusan itu kita harus yakin. Dan kita memang tahu bahwa keputusan MKK itu tidak tiba-tiba, tidak mendadak. Itu semuanya ada proses. Dan kalau ingin tahu, kita bisa masuk ke websitenya ID dan kita minta. Itu jelas sekali proses tahapannya dan sebagainya, keputusan-keputusan yang pernah muncul, semuanya ada. Tapi memang tidak dipublikasikan karena sekali lagi, itu adalah masalah internal. Ya. Nah, jadi yang paling seperti saya sampaikan ke Pak Hadi tadi, kalau kita lihat kenapa ID dihujat DPR, anggota DPR, itu justru agak sini sih. Justru ID tidak melakukan diskriminasi itu loh, makanya dihujat. Jadi kebalikan ya. Iya. Anda jangan memberhentikan orang seperti ini. Anggota yang lain aja yang tidak seperti itu, silahkan. Mungkin gitu maksud ngomongnya. Padahal sangat bersikap tidak diskriminatif. Tidak ada anggota itu yang karena dia pejabat pakai baju hijau, pakai bintang di pundak dan sebagainya, itu berarti lebih harus diperlakukan berbeda dengan anggota ID seperti saya yang kerja di kampung dan sebagainya. Tidak melakukan itu. Kok justru itu yang dihujat? Yang dihujat oleh anggota. Saya juga jadi mikir pada sekarang begini. Kalau lihat beliaunya tidak bereaksi sama sekali kan? Belum ada tanggapan maksud saya resminya. Sama sekali belum. Kenapa yang ngamuk ke orang-orang lain? Ya kan? Jadi ada apa sebenarnya? Itu sesuatu yang menurut saya juga agak aneh, gitu ya. Dan satu hal lagi yang ingin saya garis bawahi di sini adalah bahwa soal DPR kalau dia menanyakan hal-hal lain, saya kira justru malah benar karena dia berada dalam posisi ingin mengawasi, dia mewakili rakyat. Ya. Nah, ID meskipun bukan badan yang dibentuk oleh hukum, tapi ID adalah badan hukum yang diberi kewenangan oleh hukum. ID adalah badan hukum, organisasi masyarakat, organisasi profesi yang diberi kewenangan oleh hukum, yaitu menilai, mengevaluasi profesi, mengawasi, ada semua di Undang-Undang Praktek Kedokteran. Melakukan pengawasan, menjaga praktek dokter selalu dalam kendali mutu dan kendali biaya. Pasal 49 itu saya ingat betul, ada semua. Jadi memang ini harus diawasi. Dan DPR boleh mengawasi sebagai badan hukum yang diberi kewenangan oleh undang-undang. Memang harus diawasi. Tapi ya itu tadi, keliru. Kalau yang dibicarakan soal masalah keputusan MKK. Karena bukan itu harusnya yang diawasi oleh DPR. Dan kita juga paham bahwa ini juga punya kelemahan, ya kan? Ada beberapa. Jadi kita tadi bincang-bincang bahwa kita perlu introspeksi, kita perlu melakukan renungan Ramadan lah, gitu ya. Iya. Tentang ini, apa kekurangan kita, apa yang harus kita kerjakan dan sebagainya. Nah, terakhir tips saya cuma satu.
apapun yang dibicarakan masyarakat, anggota DPR, pejabat dan sebagainya, disuruh bukarin atau mau dibuat tandingan. Kalau menurut saya ini tenang-tenang saja. Tidak perlu bereaksi terhadap hal-hal tersebut. Tetap bekerja, berikan penjelasan pada masyarakat dengan hati yang tenang, gitu, dengan jiwa besar, tapi tidak perlu terprovokasi oleh tadi orang yang menyatakan bahwa ini suara rakyat. Jadi seolah-olah kalau suara rakyat suara Tuhan. Padahal suara rakyat yang mana kita juga nggak tahu. Gitu kan? Nah, jadi komentar saya tadi, saya memperkuat saja bahwa apa yang disampaikan oleh Prof. Johansa, saya yang terhormat ini, sangat saya perlu kita pahami bersama bahwa tidak ada keputusan yang tidak melalui proses, di mana proses itu tujuannya supaya apa yang diputuskan itu adil. Saya kira itu. Terima kasih. Ya, adil dan diketahui banyak orang ya. Begitu ketahui ini ribut nih. Nah, memang apakah pemberhentian anggota itu perlu diumumkan secara terbuka atau tidak, itu saya sampai sekarang juga tidak tahu. Siap. Anggaran dasar normal. Tapi kalau pengadilan ya jelas. Kalau pengadilan vonis harus diumumkan secara terbuka. Ya. Terima kasih Dr. Jasarito. Ya, Prof, izin silakan mungkin Prof, ini kalau memang mau ditambahkan nih dari Dr. Saprina Dewi, memang ini di era post-truth ini memang harus hati-hati juga berbicara, tetapi juga sangat diperlukan juga komunikator-komunikator yang menjelaskan hal-hal yang sesungguhnya ini. Ya. Dan mungkin kalau kita bisa menguasai media, kitalah yang bisa menguasai kebenaran itu sebagai alat saja. Tapi kalau ketidakbenaran yang diulang-ulang, ya itulah yang akan menjadi seolah-olah benar. Di era disrupsi ini perlu tidak organisasi punya pasukan yang menangani media sosial atau yang disebut dengan cyber army. Di era post-truth ini yang berbahaya, yang salah bisa jadi benar, yang benar dianggap salah. Gimana, Prof? Silakan, Prof. Ya, oke. Saya coba untuk menjawab satu persatu. Ya, siap, Prof. Nanti kalau enggak, nanti saya tambah ini, Prof. Udah mencatat saya, Prof. Ya, kepada Dr. Surya, ya, itu tentang cara mengumumkan ide. Dia memberikan suatu saran. Ya, mudah-mudahan sarannya didengar oleh pengurus ID, ya, mungkin dan bisa jadi pertimbangan. Siap, Prof. Kemudian dia berpendapat juga bahwa kayaknya kewenangan ID itu terlalu besar. Sebenarnya tidak. Kewenangan ID itu sebenarnya untuk menjaga profesi. Profesi itu mesti dijaga. Profesi itu yang menjaga siapa? Ya, organisasi profesi. Bukan cuma menjaga anggotanya, tentu, tapi juga ada lagi menjaga profesi. Jadi profesi kita itu jangan menjadi profesi yang tidak profesional, ya. Kemudian yang maunya begitu itu tidak bisa. Ada disiplin, ada aturan-aturan yang harus dipakai. Jadi dan apa kewenangan kolegium sebenarnya itu yang punya wewenang untuk memberikan rekomendasi. Ya, itu ada dalam undang-undang dan sudah bukan kelewatan, memang itu tugasnya gitu. Itu menurut saya. Kemudian yang untuk Dr. Jasarito, saya senang bahwa Dr. Jasarito sudah bisa membedakan antara yang ilmu ya, yang dipakai jadi oleh dokter, jadi ilmu kedokteran yang pakai EBM itu, ya, evidence based medicine, itu di ilmunya itu. Kemudian di perilaku dokter. Perilaku dokter itu yang diawasi dengan sumpah, etika, undang-undang, tradisi dan lain-lain, dan lain itu tentang perilaku dokter. Nah, memang itu harus dipisahkan. Jadi ID itu bukan badan yang menilai penelitian orang. Itu benar. ID itu hanya tahu dari luar.
bahwa penelitian itu belum selesai. Penelitian itu belum melewati uji klinis. Nah, itu bisa. Cuma itu saja, tapi tidak detail seperti variabelnya apa, subjeknya apa, sampelnya berapa. Itu tidak jadi urusannya ID. Itu dari lembaga penelitian. Ya. Dalam hal ini mungkin ya UI atau Unhas atau apa atau FDA atau BPOM itu bisa menilai begitu atau dibawa ke dalam forum ilmiah, ya, baik itu forum kontak seperti seminar seperti apa ataupun artikel. Ya. Tetapi ID itu cuma dari luar kesimpulan. Ada di dalam Kodiki pasal 6 itu. Kalau itu belum, ya, belum dibuktikan, belum cukup pembuktiannya, tidak boleh dipakai dan tidak boleh disebarluaskan. Itu aja. Nah, ini sudah selesai atau belum? Ternyata itu belum. Nah, itu saja. Jadi tidak sampai ke dalam sampai detail-detailnya penelitiannya itu tidak gitu. Nah, jadi keputusan atau yang ditelaah oleh MKIK itu menurut saya relevan. Ya, relevan. Ya. Dia tidak melampaui batas kewenangannya. Dia hanya melihat perilaku. Karena belum punya bukti, kok sudah dipakai. Nah, dipakai yang pakai itu orang. Kalau ilmu kan bukan orang. Nah, itu saya kira yang bisa saya sampaikan. Saya terima kasih untuk tambah-tambahannya tadi. Ya, ya, Prof. Ini sekedar reminder lagi, Prof. Ini rekomendasi Satgas Kemenkes pada 2018 kalau nggak salah. Oleh sebab itu, dalam laporan tersebut disebutkan Satgas Kemenkes merekomendasikan pelayanan kedokteran dengan metode IAHF itu tujuannya terapi akan dihentikan di seluruh Indonesia karena belum ada bukti ilmiah yang sahih tentang keamanan dan kemanfaatan dari IAHF itu, ya, intraarterial heparin flushing, ya. Satgas juga menyatakan diperlukan penelitian IAHF ini untuk tujuan terapi dengan metodologi penelitian yang baik dan benar serta dengan dasar-dasar ilmiah untuk mendapatkan bukti efektivitas dan keamanan IAHF yang dapat diterima secara universal dan di dunia kedokteran. Itu Prof, mungkin amar putusannya. Satgas ini pemerintah, Prof, yang membentuk Kemenkes. Ya, artinya sekarang sebetulnya Kemenkes sekarang juga menurut izin Prof, saya hanya bertanya bimbingannya, mungkin nanti ada teman-teman yang lain. Sebaiknya sikap Kemenkes pada saat sekarang ini yang dipimpin oleh Pak Budi Gunadi Sadikin ini bisa diberikan saran, Prof, izin mungkin bisa dari sisi ilmiahnya mesti bagaimana, Prof? Karena Satgas surat keputusan Satgas ini belum dianulir bahkan oleh Pak Terawan setelah beliau bahkan menjabat sebagai Menteri Kesehatan, Prof. Izin, Prof, pendapatnya, Prof. Begini, saya punya pendapat ya bahwa budaya ilmiah, jadi keputusan-keputusan ilmiah itu hendaknya dipakai oleh para ilmuwan, satu. Nomor dua, pejabat publik. Ya, sehingga itu bisa dipertanggungjawabkan dan tidak memihak. Siap, Prof. Jadi keputusan-keputusan dari MKIK dan dari Satgasnya Kemenkes sendiri itu menurut saya keputusan-keputusan yang cukup berdasar ilmiah, rasional, dan mestinya Departemen Kesehatan sebagai suatu badan publik itu harus mengikuti itu. Menurut saya ya, sebaiknya mengikuti itu karena memang hal-hal ilmiah itu tidak memaksa orang. Itu adalah kaidahnya ya. Tetapi sebaiknya itu dipakai oleh pejabat publik. Jadi saya mohon Departemen Kesehatan memperhatikan Satgas yang dibuatnya sendiri itu, dan itu sesuai dengan pendapat dari MKIK. Menurut saya itu.
Masih. Ya, terima kasih Prof. Jadi itu himbauan kita ya, dunia kedokteran terhadap Kementerian Kesehatan. Ini ada izin Prof, ada Prof. Wimpi Pangkahila, mungkin kita bisa minta pendapatnya ya Prof. Ya silakan, silakan. Prof. Wimpi, selamat sore. Ya, silakan. Waduh, selamat sore. Saya kira udah cukup jelas ya dari Prof tadi. Silakan Prof, pendapatnya ya, Prof. Jadi, saya kira udah cukup jelas ya. Jadi intinya ya evidence based medicine itu aja sebetulnya. Ya. Apalagi kapan itu ya beredar itu ya dari UI ya, dari Dewan Guru Besar. Besar. Dewan Guru Besar Prof. Ya, Indonesia. Saya kira Prof. sudah sekian banyak guru besar di FKUI menyampaikan itu, saya kira diikuti aja situ, ya. Iya. Ya, saya baru baca itu. Ya, kan tidak mungkin mereka para guru besar FKUI itu seenaknya ya menyetujui edaran itu ya. Saya kira sebagai seorang dokter yang beretika dan profesional ya ikuti saja itu. Ya, kan nggak perlu lagi harus ada surat-surat seperti itu. Ya, sebetulnya satu penegasan saja. Sebetulnya kalau semua yang dokter profesional pasti mengerti lah harus EBM, evidence based medicine. Saya kira itu. Kalau tidak ya kita kembali ke Batu Ponari lagi nanti. Iya, jadi dukun gitu. Iya, jadi dukun. Ya, terima kasih ya. Makasih. Ya mungkin ini kalau teman-teman mesti tahu ada imbauan Dewan Guru Besar FKUI perihal praktek kedokteran berbasis bukti. Intinya poin 1 mencegah deviasi dari kebenaran, memastikan keamanan dan manfaat tata laksana yang diberikan kepada pasien. Jadi prinsipnya yaitu nggak boleh menyakiti dunuham ya Prof. Nah itu semuanya, dan dalam wajib senantiasa berhati-hati dalam mengumpulkan atau menetapkan setiap penerapan teknik atau pengobatan yang baru yang belum diuji kebenarannya. Ini untuk semua para dokter di Indonesia. Para guru besar ini berjumlah hampir 92, Prof. Dan tembusannya ini kepada PBID, MKKI, Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia, dan MPPK, Majelis Pengembangan Pelayanan Keprofesian, MKEK, Majelis Kehormatan Etik Kedokteran, dan juga seluruh Ikatan Dokter Indonesia di wilayah dan cabang-cabang, Prof. Artinya untuk seluruh Indonesia. Mungkin itu, Prof. Prof, ada tambahan lagi, Prof? Atau mungkin kita buka lagi pertanyaan mungkin ya, Prof? Sebentar ya, Prof. Ya. Silakan, ada yang mau bertanya langsung? Ini saya juga kedatangan tamu ini. Kawannya Prof nih, Dr. Aryo Jatmiko. Selamat malam udah di sana ini di Melbourne. Selamat malam Pak Adi. Nih Prof. Saya rasanya semua jelas sekali. Jelas semuanya, tidak ada yang perlu ditambahkan. Cuman mungkin yang saya tambahkan, kasusnya biasa terkena pada orang yang tidak biasa. Saya ulangi lagi, orangnya biasa tapi terkena bukan sama orang biasa. Kalau orang biasa mungkin tidak menjadi masalah seperti ini. Itu satu. Kedua, si orang yang tidak biasa itu kalau orang Jawa bilang dibuat situasi idenya kalah awu, gitulah. Jadi lebih emosional, lebih berbicara daripada rasional yang seperti Prof. Johan saya bilang tadi. Itulah. Ketiga yang saya bilang, kalau misalnya kejadian ke depan itu diselesaikan secara begini terus, wah bahaya nih. Bahwa ilmiah itu bukan kita mengatakan bagaimana, bahwa itu satu kebenaran yang memang terbukti benar gitu loh. Tapi kalau semua diselesaikan dengan dukung-mendukung begini, silakan kita gitu. Ya. Dunia ilmiah akan terancam sekali. Itu aja yang saya katakan. Terima kasih. Terima kasih Prof.
Prof. Asmaria, semuanya rasanya baik semua. Terima kasih. Terima kasih Dr. Aryo Jatmiko langsung dari Melbourne ya. Gimana Prof? Ada tambahan Prof? Izin silakan. Jadi saya ingin menambahkan apa yang dikatakan oleh Dr. Aryo Jatmiko. Ya, memang ini adalah masalah negara sekarang. Ya, masalah pola pikir bangsa. Karena ini yang berkomentar yang tidak setuju dengan EBM itu tokoh-tokoh hebat. Para menteri, para anggota DPR, tokoh-tokoh partai, dan mereka ini kan yang mengendalikan negara. Karena itu keprihatinan Dr. Aryo Jatmiko itu saya dukung. Ya kita tidak boleh begini terus, dukung-mendukung berdasarkan emosi belaka. Karena itu saya dalam tulisan saya yang baru sebenarnya, itu saya mohon supaya ini untuk jangka jauh, itu kita lewat pendidikan. Selama ini, pendidikan untuk berpikir rasional itu sangat sedikit. Ya, tidak diajarkan di sekolah. Padahal itu sangat penting untuk membawa negara dan bangsa ini maju. Ya, karena itu berdasarkan evidence base. Ya, berpikir rasional itu adalah dasar dari evidence base. Mengatakan ini benar apa salah dengan suatu evidence. Dan itu harus dibiasakan untuk kita, untuk anak bangsa ini, yang selama ini tidak terlalu diperhatikan hal itu. Lebih banyak emosional. Ya, yang sampai sekarang ini yang ramai di publik itu soal nada kebencian, ya, permusuhan, kemudian radikalisme dan lain-lain itu kan menjadi isu yang santer saat ini. Itu karena apa? Karena berpikir rasionalnya rendah. Masih terlalu banyak dominasi berpikir emosional. Jadi untuk pembicaraan yang lebih lanjut barangkali itu Pak Hari, kita bisa berbicara tentang hal-hal yang menyangkut pola pikir. Sangat penting memang. Karena saya katakan bahwa hidup seseorang, hidup suatu bangsa, itu tergantung dari pola pikir yang dimilikinya. Jadi pola pikir itu mungkin menjadi objek yang baik untuk kita bicarakan untuk lain kali. Terima kasih. Siap, Prof. Nanti ini saya akan mempersiapkan lagi, Prof. Nanti. Mungkin ada teman-teman lain yang ingin menambahkan sebelum menjelang berbuka ini. Kalau di tempat lain mungkin sudah ya ini. Ini 5.13. Ada lagi sebelum saya tutup? Silakan. Ada yang ingin menambahkan, teman-teman? Izin Kang Adi. Pak Dr. Nirwan nih dari mana ini? Sorolangun ya? Tidak. Ya, silakan. Boleh ya, Prof? Silakan. Silakan. Ya, terima kasih. Ya, silakan. Prof, semua. Ini suatu forum yang saya pikir sangat berarti bagi kita semua gitu ya. Di tengah situasi yang sebetulnya yang disampaikan oleh senior kita, Dr. Miko, bahwa ini adalah suatu hal yang biasa, prosesnya sudah lama, tapi mengenai orang yang dianggap luar biasa gitu ya. Tapi sebetulnya ini adalah tugas kita semua menyampaikan ke publik terus-menerus gitu ya. Kalau tadi ada sejawat yang menyatakan bahwa di media sosial gitu ya, banyak semua orang memberikan komentarnya sesuai dengan persepsi yang dia terima, informasi yang dia terima. Sedikit informasi yang dia terima, tapi banyak yang disampaikannya gitu. Kadang sudah tidak pas lagi. Sayangnya ini juga disampaikan oleh yang harusnya yang mereka mengatakan mengatasnamakan wakil rakyat gitu ya, wakil kita semua. Saya juga nggak tahu itu atas dasar apa mereka bisa berkomentar seperti itu. Ini saya sampaikan oleh Prof. Jo, senior kita, bahwa Indonesia tidak bisa lepas dari dunia internasional gitu ya. Khusus Indonesia saja, bahwa seperti yang disampaikan istilah apa tadi, kearifan lokal gitu ya. Kalau di Indonesia bolehlah kita
karena beliau adalah mantan pejabat, sudah melakukan melayani banyak pasien, kan itu yang disampaikan, sampai ada istilah aneh lagi itu ya, testimoni based medicine gitu ya. Yang sebenarnya ini sebenarnya menurut saya jok-jok saja membalas apa yang disampaikan oleh mereka. Ini adalah strategi di media sosial juga sebenarnya, Kang Hadi. Sebenarnya apa yang disampaikan itu ya adalah untuk jok-jok ini sampai menyampaikan informasi yang sebenarnya. Sebetulnya informasi yang kita sebenarnya ini ada persoalan internal ID gitu ya. Ini ada persoalan internal ID, proses sudah lama, ini murni persoalan etik gitu ya. Tidak ada hal-hal yang lain yang disampaikan oleh mereka yang tidak jelas di media sosial gitu ya. Nah, ini mungkin salah satu upaya Kang Hadi juga ini ya, di media sosial selalu membuat acara-acara seperti ini. Dan mohon izin Kang Hadi, karena ini saya potong ini ya, pendapat Hokjo saya potong di sini, terus saya di media sosial saya juga gitu kan. Iya, nggak apa-apa, silakan. Saya juga untuk menyampaikan ke bahasa yang bisa diterima oleh orang kebanyakan gitu, oleh masyarakat awam. Awam. Jadi mungkin ada pendapat Prof. Jo kita potong gitu ya. Ini loh sebenarnya jadi secara perlahan saya yakin gitu ya. Saya yakin bahwa lama-lama juga orang akan terima gitu ya. Memang ini sudah lama prosesnya, ini proses internal ID gitu ya. Dan semua orang juga tidak bisa ikut campur dengan proses ID. Dan ini sudah menjadi keputusan muktamar yang merupakan forum tertinggi di sebuah organisasi gitu ya. Dan ini tidak invest orang per orang. Kalau dibilang invest orang per orang, kita katakan ini sudah lama, ketua umumnya sudah berganti sekian orang, MKEK-nya sudah berganti sekian periode, tapi tetap aja keputusannya sama gitu kan. Nah, jadi saya pikir ini adalah mohon Prof. Jo, Pak Senior, kita tidak bosan-bosan ini mengedukasi gitu ya, mengedukasi masyarakat. Nah, dan untuk khusus PBID besok itu ada pelatihan khusus edukator nih Kang Hadi. Media. Ya, ini khusus supaya apa? Supaya kita bersama-sama menyampaikan ke publik bahwa ini loh, sebetulnya bahwa kalau berdasarkan testimoni, ya masih mohon maaf ya, masih kalah Dr. Terawan mendingan Ponari udah 47.000 ya Kang Hadi ya. Ya, demikian Hadi, terima kasih. Ya, terima kasih Kang Nirwan. Prof, ini ada Dr. Midi Haryani. Silakan Dr. Midi, mungkin lanjut. Iya, sebenarnya maaf ini ikut diskusi. Yang menjadi concern saya sebenarnya maaf, di mute lagi. Ke mute tadi. Ya, silakan. Yang menjadi concern saya adalah para dokter juga ada yang malah seolah-olah setuju bahwa tidak perlu EBM-nya atau dikatakan EBM-nya itu bagus. Sehingga ini apa yang sudah dikerjakan itu sudah sesuai. Jadi mungkin masyarakat akhirnya bingung. Karena ada ini kan dokter juga dan dia setuju gitu. Ini sementara dokter yang lain bilang itu tidak setuju. Dan ini tentunya akan membuat kebingungan di masyarakat itu sendiri. Begitu saja sih mungkin yang buat saya yang menjadi concern adalah sayangnya dokter juga ada yang menganggap bahwa itu sudah sesuai dengan EBM gitu. Ya, sudah benar lah istilahnya. Ya, gitu, ya. sudah benar. Sudah sesuai. Ya. Ya. Baik, terima kasih Dr. Midi. Ya. Baik, Prof, silakan mungkin langsung Prof dari Dr. Nirwan dan Dr. Midi, Prof. Silakan, Prof. Baik. Dari dokter dari Jambi itu ya, Ya, Sorolangun. Ya. Sebenarnya dalam kedokteran itu yang ada itu adalah evidence based medicine. Ya. Kalau yang testimonial based medicine itu sebenarnya joke ya, itu cuma guyonan. Karena itu tidak berlaku, tidak ada, tidak dipakai dalam ilmu kedokteran. Ya. Itu hanya guyonan, seolah-olah itu medicine, seolah-olah itu menjadi ilmu kedokteran, bukan ya? Itu tidak ada itu testimonial based medicine. Itu aja sekedar untuk penerangan bahwa itu cuma joke ya, bukan yang dipakai. Nah kemudian
tentang, mungkin saya lewatkan saja tentang medsos ya, medsos. Ya, medsos. Memang saya sendiri sudah saya bilang kepada Mas Hari tadi itu, Dr. Hari ini, ya. Dr. Hadi. Dr. Hadi ya. Iya, iya. Ya, itu bahwa kita itu sebenarnya kecuali di antara dokter, kita perlu memberikan informasi kepada masyarakat. Iya. Karena masyarakat itu jadi seolah-olah seperti ya penerangan medsos begitu ya. Jadi kepada sebagai medsos, bukan hanya kepada kalangan dokter, pada profesi, tapi kepada medsos, karena memang mereka tidak mengerti. Jadi reaksi-reaksi mereka itu ya sejauh pengertian yang dia punya. Jadi perlu kita tambahkan ya, bukan kita mau sombong-sombongan, tidak, tapi sekedar suatu kenyataan bagaimana bekerjanya seorang dokter. Kemudian yang kepada Dr. Widi, saya juga melihat itu ada beberapa dokter yang tidak mengerti tentang evidence-based medicine, gitu. Mengapa? Karena memang filsafat ilmu dan budaya ilmiah itu belum merata diajarkan atau dipraktekkan atau dibicarakan. Ya. Ya, jadi kita di Surabaya, ya, di Fakultas Kedokteran, kita sudah mulai beberapa tahun ini dengan mengajarkan filsafat ilmu dan budaya ilmiah, ya, supaya dokter-dokter itu paham bahwa budaya ilmiah itu seperti ini loh. Jadi perilaku dokter yang sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah itu begini loh, itu. Jadi supaya mengerti, tidak memberi komentar seolah-olah IBM itu bukan itu. IBM itu bukan itu. Gitu. Kita sampaikan itu kaidah-kaidah ilmiah itu bagaimana. Ya. Jadi memang ada di kalangan di antara kita sendiri beberapa dokter yang belum begitu memahami tentang filsafat ilmu, ya, itu belum mengerti tentang bagaimana penelitian dan bagaimana ilmu itu bekerja. Terima kasih. Ya, baik, Prof. Mungkin, ini mungkin ada pendapat dari chat ini dari Dr. Carolina Kuntarjo. Dr. Carolina, apa mau menyampaikan langsung apa saya bacakan, Prof? Ya, dokter, silakan. Dr. Carolina mungkin. Dr. Carolina. Terima kasih, Dok. Ya, silakan. Izin berpendapat saja. Langsung mungkin, aja. Ya. Mungkin menurut saya ya biasanya dasar dari masalah-masalah yang timbul baik di internal maupun antar profesi itu mungkin kan salah satunya adalah etika. Jadi bagaimana mungkin kita perhatikan apakah pendidikan etika termasuk kurikulum, misalnya di dunia kedokteran sendiri, apakah pendidikan etika itu termasuk etika penelitian seperti itu, apakah sudah cukup dalam hal ini kan akan menyangkut EBM supaya menghindari di kalangan dokter sendiri berkomentar yang sepertinya tidak tepat. Sedangkan untuk di luar profesi kedokteran, saya rasa pendidikan etika itu yang saya tahu, mudah-mudahan saya salah. Di luar kedokteran itu sepertinya pendidikan etika itu masih kurang ditekankan ya, Dok ya. Jadi mungkin etika juga untuk tidak terlalu mencampuri urusan internal di profesi lain, termasuk bagaimana cara mengkomunikasikannya. Demikian, Dok, cuman izin berpendapat saja. Terima kasih. Ya, terima kasih, Dr. Carolina. Prof, mungkin itu saran dari Dr. Carolina. Ada tambahan, Prof? Nah, saya kira benar ya. Ya. Kita harus menggalakkan lagi itu, baik dalam budaya ilmiahnya maupun etika-etika dalam kedokteran, memang perlu ditingkatkan itu. Terima kasih. Baik, terima kasih, Prof. Mungkin teman-teman sejawat, guru besar dan para senior yang lain, ini tiba pada saatnya jam 5.30 waktu Indonesia bagian Barat Jakarta. Mungkin yang di tempat lain sudah berbuka puasa, tapi ini mungkin sebentar lagi akan menjelang berbuka. Saya ucapkan terima kasih. Mungkin Prof, saya hanya membacakan saja ada kata-kata dari diskusi kita sore hari ini. Ada ketulusan sebetulnya yang harusnya kita literasi, bahwa berbicaralah dari hati, maka ketulusan hati itu akan
tersalurkan ke lawan bicara kita lewat kata-kata. Ini mungkin tadi sesuai dengan pendapat Dr. Dewi, kita harus mempunyai sesuatu tim lobby, juga menangkal juga dengan lembut, karena memang dasarnya dokter itu terikat dari berbagai macam etik ya. Tadi sejalan dengan Dr. Carolina juga dengan hal demikian ya. Ini ada usul juga nih dari atas nama Rosid nih ya, bahwa Prof boleh usul bila ada itu kuliah evidence-based medicine dan etika kedokteran semacam studium general untuk reminding bagi dokter dan mahasiswa kedokteran. Matur nuwun Prof. Ya, ya. Mungkin yang berikutnya bahwa satu ketulusan itu dapat memberikan 1000 kebaikan, Prof. Mungkin itu pesannya Prof. Nanti mungkin kita akan ketemu lagi di acara berikut, di mana tadi sudah ada pesanan tentang EBM dan juga ada bicara tentang pola pikir. Prof. Johan Syah Marjuki, dengan segala hormat, saya Dr. Hadi dari Kang Hadi Conscient mengucapkan terima kasih atas kuliah Prof ya, pendapat Prof, tulisan Prof. Tulisan saja tidak akan pernah bisa mengungkit seseorang di era medsos ini, ya mungkin dengan kita langsung membahasnya di dunia YouTube ini akan jauh lebih baik. Mungkin seperti itu ya Prof, dan terima kasih teman-teman yang lain yang sudah memberikan masukan dengan pertanyaan dan segala macam kritikan terhadap terselenggaranya acara ini. Mungkin saya memohon maaf bila ada satu kesalahan, sedikit pun itu datangnya dari saya, dan kebenaran itu pasti datangnya dari Yang Kuasa. Terima kasih. Mungkin tidak ada kata lain selain juga mengucapkan salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Terima kasih Prof. Dr. Bambang Budiono juga. Makasih ya Prof. Iya Prof. Terima kasih. Terima kasih semua Prof. Waalaikumsalam. Terima kasih. Selamat berbuka. Terima kasih Prof. Ya.